Halo, selamat siang siswa kelas 8. Ini Nase bantu untuk memberi rekaman kembali materi bahan pelajaran hari ini tadi ya. Hari ini maksudnya. Ini halaman 172. Topiknya adalah bendera merah putih sebagai bendera negara. Hari ini di aplikasi Zoom hanya beberapa siswa yang hadir. Sisanya nggak bisa hadir ya. Jadi Miss bantu. Nah, topiknya adalah bendera merah putih. Bendera atau nama lainnya panji. Bendera atau panji ya. Bendera atau panji berwarna merah dan putih diperkirakan telah digunakan di Nusantara ini sejak masa kerajaan. Maksudnya sini adalah sudah zaman dulu memang sudah dipakai bendera merah dan putih ini maksudnya. Dari zaman Nusantara atau masa kerajaan dulu sudah ada ya. Si panji ini nama lainnya adalah bendera. Ini adalah gambar suasana upacara proklamasi menggunakan bendera pertama sekali ya, awal kemerdekaan maksudnya. Suasana pengibaran sang merah putih sesaat setelah dibacakannya oleh proklamasi oleh Soekarno. Suasana pengibaran merah putih setelah dibacakannya proklamasi oleh Soekarno. Ini bendera pusaka. Bendera ini telah didokumentasikan atau dimuseumkan ya. Dilindungilah untuk aset nasional. Artinya masih ada sih bendera ini. Bendera sejarah maksudnya. Nah, ini adalah duplikat dari bendera merah putih yang dipakai di acara proklamasi kemerdekaan di tahun ini 2020 di Istana Kepresidenan. Seperti ini kira-kira. Ya, ini suasana upacara proklamasi kemerdekaan RI tahun 2020. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu saat yang wajib untuk pengibaran bendera merah putih. Ini adalah yang wajib. Sangat wajib. Oke. Baik, dasar hukum yang mengatur tentang bendera negara Indonesia adalah pasal 35 UUD NRI tahun 45. Jadi yang mengatur tentang bendera negara, ingat ya, pasal 35. Ini adalah gambar Istana Kepresidenan. Wajib setiap hari harus mengibarkan bendera merah putih. Bendera merah putih wajib dikibarkan setiap hari di Istana Kepresidenan. Baik, sekarang adalah gambar bendera merah putih di wajib ada di pesawat kepresidenan ya. Juga dilampirkan benderanya. Salah satu contoh pemasangan bendera merah putih di pesawat terbang. Seperti ini. Nah, ini adalah dua presiden yang saling bekerja sama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Salah satu contoh pemasangan bendera merah putih saat pertemuan resmi antara Presiden Jokowi dan Presiden Korea Selatan. Ini ada benderanya. Tidak ini ya. Ini wajib ada ini maksudnya. Nah, ini adalah gambar sedang mengangkat jenazah yang dimana bendera ini
di atasnya adalah bendera merah putih, maksudnya adalah salah satu contoh penggunaan bendera merah putih untuk menutup peti atau usungan jenazah. Ya, ini maksudnya ditutup menggunakan kain bendera merah putih. Ini ada tempatnya di lokasi di makam pahlawan Kalibata. Ini adalah presiden. Seperti ini. Jadi ada fungsinya bendera ini ya. Selain untuk proklamasi, tapi untuk menutup peti jenazah juga digunakan. Sekarang kita masuk ke topik Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Tadi bendera negara, sekarang lambang. Lambang negara itu adalah burung Garuda. Burung Garuda ini sebagai lambang negara melambangkan, ada maknanya. Lambangnya itu ada suatu kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan terakhir kedisiplinan. Jadi melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Ada 6 unsur arti lambang negara di burung Garuda ini. Kira-kira dulu seperti ini konsep untuk bikin lambang negara. Ini diusulkan oleh Sultan Hamid II. Seperti ini. Pertama sekali ya. Rancangan lambang negara yang diusulkan oleh Sultan Hamid II. Rancangan. Ya. Namun untuk direnovasi ya. Jadi dia seperti lebih baik lagi sih gambarnya, lebih apik gitu. Ada diperbarui sedikit untuk lambang negara ini. Ini adalah tokoh yang membuat konsep lambang negara. Rancangan pertama sekali ini tokohnya yang seperti ini. Nah sekarang yang zaman diubah, maksudnya direnovasi menjadi ini, seperti burung Raja Wali. Dasar hukum yang mengatur tentang lambang negara Indonesia adalah pasal 36A. Mengatur tentang lambang negara pasal 36A Undang-Undang Dasar NRI tahun 45. Jadi tadi dasar hukum mengatur tentang bendera adalah pasal 35. Ini lambang negaranya pasal 36A. Nah, selain lambang negara dipakai dalam kepresidenan, juga lambang negara ini terdapat di materai 6000. Ini ada lambang negaranya. Contoh penggunaan lambang negara pada materai 6000. Ini ya. Nah, selain di materai 6000, kita juga bisa melihat di mata uang. Ada lambang negara. Ini mata uang resmi. Ya, mata uang resmi ini. Ini juga ada mata uang resminya, ada lambang negara. Terdapat di ujung ya, di ujung uang, di ujung kertas ini ada lambang negaranya. Salah satu contoh penggunaan lambang negara pada uang kertas. Ini banyak fungsinya ya. Banyak fungsinya. Nah, selain itu digunakan di istana kepresidenan, di ruangan. Bisa juga di kelas, di sekolah, di kelas itu kalau wajib ya ada lambang dan ada bendera. Contoh penggunaan lambang negara di kantor atau gedung instansi pemerintah.
Lanjut. Materinya adalah Indonesia sebagai satu kesatuan. Kesatuan dapat dipandang dari segi politik, wilayah, pertahanan, dan keamanan, serta ekonomi, sosial, budaya. Nah, ini Miss jelaskan dalam bentuk video saja, karena ini menyangkut kesatuan. Seperti halnya persatuan dan kesatuan, ini banyak yang mau dibahas sih. Tapi intinya sama, untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita harus tetap menjaga ibaratnya Bhinneka Tunggal Ika. Rasa saling menghormati, saling menghargai. Ini saja dulu, sampai di sini videonya. Terima kasih. Wajib ya semua siswa melihat video pembelajaran ini. Thank you. Bye bye. Selamat siang.